Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Winda Sari dari kelas 1A D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan sistem kardiovaskular dan sistem pernapasan. Sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruhan jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. 1. Jantung. Jantung adalah organ paling vital dalam sistem peredaran darah manusia yang fungsinya memompa dan menerima darah ke seluruh tubuh. Letak jantung ada di antara paru-paru, tepatnya di tengah dada, di bagian belakang kiri tulang dada. Ukuran jantung kira-kira sedikit lebih besar dari kepalan tangan Anda, yakni sekitar 200-425 gram. Jantung Anda terdiri atas 4 ruang, yakni serambi, atrium kiri dan kanan, serta bilik atau vertikal kiri dan kanan. Jantung memiliki 4 katup yang memisahkan keempat ruang tersebut. Katup jantung berfungsi menjaga aliran darah mengalir ke arah yang benar. Katup ini termasuk katup trikuspid, mitral, paru, dan aorta. Setiap katup memiliki flash yang disebut lead plate atau cups yang membuka dan menutup sekali setiap jantung Anda berdetak. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah pipa elastis yang menjadi bagian dari sistem peredaran darah manusia. Pembuluh darah berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain atau sebaliknya. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat di jantung, yaitu 1. Arteri, membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. 2. Vena, membawa darah yang miskin oksigen atau penuh karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Dibandingkan arteri, vena memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis. 3. Kapiler, bertugas menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Dindingnya sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya seperti karbon, dioksida, air, oksigen, limbah, dan nutrisi. 3. Darah. Darah manusia rata-rata mengandung sekitar 4-5 liter darah. Darah berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan berbagai zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh. Tanpa darah, oksigen dan sari makanan atau nutrisi akan sulit mencapai seluruh bagian tubuh. Plasma darah yang bertugas mengangkut sel-sel darah untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersama nutrisi, hasil limbah tubuh, antibodi, protein pembekuan darah, dan bahan kimia seperti hormon dan protein. Sel darah merah atau eritrosit yang bertugas membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sel darah putih atau leukosit yang bertanggung jawab untuk melakukan infeksi virus, bakteri, dan jamur yang memicu perkembangan penyakit. Keping darah atau trombosit yang memiliki peran penting proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh terluka. Secara umum, sistem peredaran darah manusia terbagi atas 2, yaitu sistem peredaran darah besar atau sistemik dan sistem peredaran darah kecil atau pulmonal. Berikut ulasan lengkapnya. Peredaran darah sistemik. Peredaran darah besar atau sistemik dimulai ketika darah yang mengandung oksigen dipompa dari bilik kiri jantung menuju seluruh tubuh sampai akhirnya kembali lagi ke serambi kanan jantung. Secara sederhana, peredaran darah besar atau sistemik bisa digambarkan sebagai aliran darah dari jantung, seluruh tubuh, dan jantung.
Peredaran darah sistemik. Peredaran darah besar atau sistemik dimulai ketika darah yang mengandung oksigen dipompa dari bilik kiri jantung menuju seluruh tubuh sampai akhirnya kembali lagi ke serambi kanan jantung. Secara sederhana, peredaran darah besar atau sistemik bisa digambarkan sebagai aliran darah dari jantung seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Peredaran darah pulmonal. Peredaran darah pulmonal lebih sering disebut dengan peredaran darah kecil. Peredaran darah ini dimulai saat darah yang mengandung CO2 alias karbon dioksida dipompa dari bilik kanan jantung menuju paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran gas yang mengubah karbon dioksida menjadi oksigen saat keluar dari paru-paru dan kembali lagi ke jantung serambi kiri. Secara sederhana, sistem peredaran darah kecil atau pulmonal adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung serambi kiri. Sistem pernapasan. 1. Hidung. Hidung adalah gerbang utama keluar masuknya udara setiap kali Anda bernapas. Dinding dalam hidung ditumbuhi rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran dari udara yang Anda hirup. 2. Sinus. Sinus adalah rongga udara di tulang tengkorak. Rongga ini terletak di masing-masing kedua sisi hidung dekat tulang pipi, di belakang tulang hidung, di antara mata dan di tengah dahi. 3. Adenoid. Adenoid adalah jaringan kelenjar getah bening yang ada di tenggorokan. Di dalam adenoid terdapat simpul sel dan pembuluh darah, penghubung yang membawa cairan ke seluruh tubuh. Adenoid membantu Anda melawan infeksi dengan menyaring benda asing seperti kuman dan memproduksi sel limfosit untuk membunuhnya. 4. Tonsil. Tonsil adalah nama lain dari amandel. Amandel itu sendiri adalah kelenjar getah bening yang berada di dinding faring atau tenggorokan. Amandel sebenarnya bukan bagian penting dari sistem imun maupun pernapasan manusia. Jika amandel terinfeksi dan meradang, dokter dapat membuang atau menghilangkan lewat operasi. 5. Faring. Faring atau tenggorokan bagian atas adalah tabung di belakang mulut dan rongga hidung yang menghubungkan keduanya ke saluran pernapasan lain, yaitu trakea. Sebagai bagian dari sistem respirasi manusia, faring berfungsi menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut untuk diteruskan ke trakea atau batang tenggorokan. 6. Epiglotis. Epiglotis adalah lipatan tulang rawan berbentuk daun yang terletak di belakang lidah, di atas laring atau kotak suara. Selama bernapas, epiglotis akan terbuka untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju paru-paru. Namun, epiglotis akan menutup selama kita makan untuk mencegah makanan dan minuman secara tidak sengaja terhirup dan menyebabkan tersedak. B. Organ sistem pernapasan bawah. 1. Laring atau kotak suara. Laring adalah rumah bagi pita suara Anda. Letaknya tepat di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Laring memiliki 2 pita suara yang membuka saat kita bernapas dan menutup untuk memproduksi suara. Saat kita bernapas, udara akan mengalir melewati 2 pita suara yang berimpitan sehingga menghasilkan getaran. Getaran inilah yang menghasilkan suara. 2. Trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah bagian terpadu dari jalur napas dan memiliki fungsi vital untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru untuk pernapasan. Trakea atau batang tenggorokan adalah tabung berongga lebar yang menghubungkan laring atau kotak suara ke bronkus paru-paru.
Panjangnya sekitar 10 cm dan diameternya kurang dari 2,5 cm. Trakea memanjang dari laring hingga bawah tulang dada atau sternum dan kemudian membelah menjadi 2 tabung kecil yang disebut bronkus. Setiap sisi paru-paru memiliki 1 bronkus. 3. Tulang rusuk. Tulang rusuk adalah tulang yang menopang rongga dada dan melindungi organ dalam dada seperti jantung dan paru-paru dari benturan atau goncangan. Tulang rusuk akan mengembang dan mengempis mengikuti gerak paru saat mengambil dan mengeluarkan napas. 4. Paru-paru. Paru-paru adalah sepasang organ yang terletak di dalam tulang rusuk. Masing-masing paru berada di kedua sisi dada. Peran utama paru-paru dalam sistem pernapasan adalah menampung udara beroksigen yang kita hirup dari hidung dan mengalirkan oksigen tersebut ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. 5. Pleura. Paru-paru dilapisi oleh selaput tipis yang disebut pleura. Lapisan pleura bertindak sebagai pelumas yang memungkinkan paru-paru untuk mengembang dan mengempis dengan lancar setiap kali pernapasan. Lapisan pleura juga memisahkan paru-paru dari dinding dada Anda. 6. Bronchiolus. Bronchiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronkius juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernapasan berlangsung. 7. Alveoli. Alveoli atau alveolus adalah kantung-kantung kecil dalam paru yang terletak di ujung bronchiolus. Dalam sistem pernapasan, alveoli berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada alveoli juga ada kapiler pembuluh darah. Nantinya darah akan melewati kapiler dan dibawa oleh pembuluh darah vena dan arteri. Alveoli kemudian menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronchiolus dan mengalirkan ke dalam darah. Setelah itu, karbon dioksida dari sel-sel tubuh mengalir bersama darah ke alveoli untuk diembuskan keluar. 8. Tabung bronkial. Pada tabung bronkial paru-paru ada silia berupa rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Gerakan gelombang silia akan membawa mukus atau dahak atau lendir atau cairan ke atas hingga keluar tenggorokan. Silia juga ada di dalam lubang hidung. Fungsi lendir atau dahak di tabung bronkial adalah untuk mencegah debu, kuman, atau benda asing lain agar tidak sampai masuk ke paru-paru. Batuk juga bisa menjadi cara sistem pernapasan manusia mencegah benda asing masuk ke paru-paru. 9. Diafragma. Diafragma adalah dinding otot kuat yang memisahkan rongga dada dari rongga perut. Saat melakukan pernapasan perut, diafragma akan bergerak ke bawah dan menciptakan rongga kosong untuk menarik udara. Ini juga bisa membantu memperluas paru-paru. Cara kerja sistem pernapasan manusia. Proses kerja sistem pernapasan manusia sering pula disebut sistem respirasi, seperti yang dijelaskan oleh National Heart, Lung and Blood Institute. Proses respirasi dimulai saat Anda mengambil udara lewat hidung dan masuk ke tenggorokan. Setelah itu, udara akan turun melewati laring dan masuk ke dalam trakea. Di saat bersamaan Anda menarik nafas, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk Anda menyusut untuk menciptakan ruang kosong di dalam rongga dada. Ini bertujuan agar paru-paru bisa menarik udara yang Anda hirup. Setelah udara masuk bergerak sampai ke ujung trakea, udara akan melewati bronkus dan masuk ke kedua paru-paru. Setelah itu, udara mengalir ke bronchiolus yang terus mengecil sampai udara sampai di ujung percabangan. Di ujung bronchiolus ada kantung kecil udara atau alveoli. Ketika udara mencapai alveoli, oksigen masuk melalui membran ke dalam pembuluh darah kecil yang disebut dengan kapiler. Sebaliknya, karbon dioksida dari darah di kapiler keluar dan masuk ke dalam alveoli.
Setelah oksigen dan karbon dioksida bertukar tempat di alveoli, rongga dada akan mengendurkan otot diafragma sehingga diafragma melonggar. Ini memungkinkan karbon dioksida bergerak naik untuk selanjutnya dikeluarkan lewat paru-paru, lalu diembuskan melalui hidung.